topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Pasti Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Kali ini luar biasa, spesial sekali. Masya Allah, Al-Furqan TV kedatangan seorang tamu ya, Masya Allah. Kalau dibilang beliau ini lebih mentakhususkan diri beliau ke bidang usaha ya. Dan juga Masya Allah kiprah beliau, selain beliau seorang pengusaha sendiri, beliau juga merupakan seorang konsultan bisnis ya. Dan bocorannya lagi, beliau merupakan founder dari Ziyadah Consulting. Dan Masya Allah beliau ini saat ini menjadi ketua dari KPMI Malang. Dan juga banyak juga prestasi-prestasi ya, Masya Allah beliau, kiprah beliau dengan para usaha yang ada di pengusaha yang ada di Jawa Timur ya, luar biasa sekali. Beliau ialah Bapak Ido Wiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini apa ya? Seperti mimpi, Ana bisa ketemu dengan Pak Ido langsung. Masya Allah. Karena Masya Allah, Ana mengikuti sekali konten-konten Pak Ido ya. Konten-konten yang short-short seperti itu memang sangat dibutuhkan Pak Ido. Dan juga Masya Allah, Pak Ido ini kan aku dulu memberanikan diri ceritanya menghubungi Pak Ido nih, walaupun hanya chat di Facebook ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi suatu kehormatan Pak Ido, Al-Furqan TV bisa mengundang Pak Ido ke sini ya. Insya Allah dengan kerendah hati Pak Ido bisa hadir ke sini dari Malang dari tadi pagi Pak ya, subuh tadi ya. Nyampe di sini. Masya Allah. Jam 5 luar biasa. Lancar Pak ya perjalanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Pak Ido, Masya Allah ini seperti yang tadi Anda sampaikan di depan ya Pak. Jadi Pak Ido ini kan brandingnya memang sudah seorang pebisnis ya, consulting bisnis ya, dan juga ketua KPMI Malang. Ini yang luar biasa sekali ya. Kita sangat bersyukur ya, terutama teman-teman kita yang Masya Allah sudah ngaji, sudah kenal salaf, tapi juga mereka tetap berkiprah loh, gitu loh, berkiprah dalam dunia bisnis. Dan juga mereka juga mau membantu para pebisnis-pebisnis yang memang masih merangkak ya Pak ya, atau mungkin sudah berjalan bisnisnya namun perlu untuk banyak dikoreksi dan bisa agar bisnis mereka tuh menjadi growth lagi ke depannya. Taib. Pak Ido ini kan ya Pak, jadi udah 20 tahun nih ceritanya Pak ya dalam dunia lingkup bisnis ini Pak. Apa dulu Pak Ido sempat kerja dan akhirnya kepikiran mau jadi bisnis dulu, gimana tuh ceritanya Pak Ido bisa jadi pebisnis Pak? Baik, Alhamdulillah. Jadi awal cita-cita saya menjadi pengusaha itu sejak saya kelas 6 SD. Wih, kelas 6 SD. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Waktu itu inspirasi saya itu saya dapatkan dari tante saudara bapak saya yang sekarang juga masih jadi pengusaha ya. Jadi waktu itu seingat saya waktu kelas 6 SD itu tahun 90-an lah ya, 91, 92 itu saya menginginkan sepatu roda waktu itu. Yang waktu itu sepatu rodanya masih roda 4 itu ya. Bukan inline skate ya. Bukan California. Ya, bukan California Pro ya. Iya, California. Ya, saya juga pernah punya itu California Pro itu. Ya, jadi siap. Waktu itu ya karena memang bapak saya masih menjanjikan gitu ya, dan qadarullah tante saya menghubungi dan alhamdulillah menghadiahkan itu. Waktu itu sepatu roda kan permainan yang enggak banyak orang punya. Betul. Dan memang mahal. Betul. Nah, waktu itu saya kagum, kok bisa ya? Orang tua saya belum bisa beliin, tante saya sudah bisa beliin gitu. Menghadiahi saya itu, sebenarnya ini kerjaannya apa nih? Bilang gitu ya. Itu yang masih kecil sudah tanya ini kerjaannya apa nih ya? Gitu kan. Oh, kerjaannya pengusaha. Dari situ saya ya mungkin masih karena anak kecil ya, melihat keinginannya dipenuhin, jadi termotivasi untuk meniru pekerjaan orang yang memenuhi keinginannya itu. Gitu ya. Jadi saya bilang, wah saya jadi pengen pengusaha. Saya waktu itu tidak punya, mungkin cita-citanya saya lupa ya, tapi cita-cita yang saya ingat adalah pengusaha dan tidak berubah sampai nggak pengen jadi dokter, pilot gitu Pak? Nggak main. Ya karena momen itu betul-betul melekat sehingga pekerjaan pengusaha itu alhamdulillah memudahkan, tidak berubah sampai saya kuliah. Masya Allah. Nah kuliah itu qadarullah juga nggak tahu ternyata manajemen yang saya pelajari itu juga ilmu buat pengusaha.
Wih. Jadi Allah sudah atur, sudah di Malang dulu Pak ya? Di Malang, di Brawijaya. Jadi saya bilang, loh ini ilmu untuk pengusaha nih. Ya udah, sesuai dengan cita saya belum pernah praktek. Kemudian alhamdulillah Allah mudahkan saya belajar ilmunya manajemen tadi, pengelolaan bisnis. Sehingga semester 2 itu saya mulai mempraktekkan itu. Di 2003. Kalau dikatakan udah pernah kerja ya pernah, karena memang orang tua seperti biasa ya. Belum menginginkan anaknya kerja gitu ya. Pengusaha ya kan, pengusaha kalau bukan dari keluarga pengusaha. Betul. Ya bapak saya hakim jadi PNS kan, jadi masih punya pola pikir yang konvensional. Betul. Di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi ya disuruh kerja. Jadi saya kerjanya karena disuruh. Ya kebetulan dapat di Malang. Ya hanya sekitar 1 tahun 6 bulan. Tapi masih tidak berhenti berbisnis. Jadi berbisnis saya sejak semester 2 tahun 2003. Apa dulu bisnis pertama kali Pak Ido nih? Bisnis pertama saya jual pulsa. Wih. Tahun 2002? 2003. Oh 2003 ya benar Pak. Pulsa tuh lagi ininya kan, lagi memang lagi awal-awal muncul handphone kayaknya dulu 2003 tuh Pak ya. Sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada, sudah tapi masih handphone yang poliponik gitu ya. Ya betul. SMS, telepon gitu kan yang bisa dipakai. Pulsanya pun masih gede ya. 50 ribuan. Nah, jadi tahun 2004 itu baru ada elektronik tuh. Jadi mulai ada yang 10 ribuan. Jadi kita dulu jual fisik. Masya Allah. Dia belajar dari nol, jadi nggak tahu tempat kulak di mana. Kita ke Grapari waktu itu ditanya tanya ke satpam ini, oh kalau kulaan nggak di sini gitu kan, ternyata dia punya distributor, jadi dari nol. Dari situ kita alhamdulillah mengembangkannya sampai lulus itu ya alhamdulillah punya free cash itu 21 juta. Yang nilainya saat itu tanah di Malang itu di daerah kota masih 150.000 per meter. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi bisa beli sepetak tanah tuh Pak. Iya, petak-petak 15 juta aja sudah berapa meter tuh? Ya kan 100 meter ya. 100 meter. Kita punya 21 juta. Masya Allah. Free cash-nya dari hasil jual bisnis pulsa itu. Cuma setiap tahun kita putar lagi di jual kambing. Idul Adha. Oh. Jadi ada usaha kambing juga dulu, pembesaran atau enggak, berdagangnya aja. Oke. Idul Adha tahun 2004 kita udah mulai punya cash, udah lumayan banyak. Itu kita berpikir ini diputar apa nih gitu kan. Ternyata ada teman kakak tingkat waktu itu yang menerima investasi untuk jual kambing waktu Idul Adha, karena beliau punya link-link di waktu itu di partai PKS. Jadi ya kita tanamkan bisnis, dapat uang dari hasil bisnis pulsa itu karena cuma jangka pendek kan 1 bulan. 1 bulan kita pakai hasil gitu. Nah itu juga percepatan untuk pengelolaan modal kita waktu itu. Masya Allah. Gitu sih. Modal awalnya 500.000. Modal 500.000. Sekarang berapa tuh ya? Ya akhirnya free cash-nya 21 juta. 21 selama juta. 4 tahun. 3 tahunan. Di 2006 kita lulus, kita bubarkan itu. Kita bisa bagi-bagi free cash itu 7 juta lah 1 orang. Dari 21 juta kita waktu itu bekerja sama 3 orang. Baik Pak Ido, kan kita bicara sekarang skala bisnis ya. Bisnis itu kan memang ya kalau aku sebagai orang awam kan pengennya yang ku tahu tuh bisnis itu hanya jualan barang ya. Istilahnya menginformasikan penjualan dan kita berharap barang kita ini laku cepat dan sebagainya. Tapi kita terkadang kita lupa kita ini adalah seorang muslim ya Pak ya. Jadi maksudnya kita ini tidak hanya sekedar bisnis itu hanya sekedar jual barang gitulah. Karena tema kita ini kan adalah mindset dan karakteristik pengusaha muslim. Sebenarnya apa sih Pak selain yang mungkin kan alhamdulillah ya Pak Ido sudah kenal ngaji ya, sudah Masya Allah sudah tahu hukum muamalah syariah dan sebagainya nih. Nah mulai di titik mana sih Pak Ido itu walau sudah mengerti ternyata bisnis kita ini tidak hanya sekedar jual barang aja loh, tapi ada yang nilai-nilai syar'i yang harus kita lihat, yang harus kita menjadi pedoman kita. Nah itu dulu Pak Ido pada titik itu bagaimana dulu Pak Ido menyikapinya Pak? Ya Masya Allah, jadi waktu itu memang kita mulai hijrah itu ya. Hijrah udah mulai, bahasa teman saya itu mu'allaf ya. Oh mu'allaf. Iya, mu'allaf dalam artian lain. Emang dulu kita bukan Islam ya? Iya. Islam yang tidak care dengan agamanya gitu kan. Ya ini akhirnya menjadi mu'allaf, maksudnya ya baru care lah dengan agama, mau belajar secara mendalam itu. Alhamdulillah saya dikasih hidayah Allah, alhamdulillah. Di akhir tahun 2015. Ya, Masya Allah. Di situ kita hijrah, kita belajar, semakin ke sini semakin ya
sekitar tahun 2017 lah. Ya kita sudah mengenal manhaj gitu. Salaf itu ya akhirnya kita sadar gitu bahwa ya, sebenarnya kondisi, maksudnya kalau kita mencari kebahagiaan ya di dunia itu yang memang bukan dari luar atau fisik atau harta yang kita punya, tapi dari ketenangan hati. Nah, ketenangan hati dari guru-guru kita, guru-guru kami menyampaikan yang ketenangan hati itu ya iman, kebahagiaan itu dari ya agama ini, memahami agama ini, sehingga itu kita rasakan betul. Ya pada saat dulu kita mungkin kondisinya ya kalau hijrah itu kan biasanya ya dicuci dulu tuh ya. Iya, betul. Kondisinya mungkin lebih baik, tapi ternyata hati kita lebih tenang. Ya pada saat meskipun di sisi hartanya itu kita tidak seperti dulu. Betul. Nah, itu yang kita rasakan. Sehingga alhamdulillah hikmahnya Allah menguatkan kami beberapa tahun mulai mengalami keberangkutan. Meskipun keberangkutan ini bukan yang pertama ya. Karena pengusaha seperti saya yang sudah 20 tahun ini pastinya sudah pasti mengalami hal-hal yang sebelumnya keberangkutan, ketipu itu sudah masa lalu ya, udah biasa. Betul. Ya cuman dari sisi rohani ya ini karena keberangkutan ini disebabkan karena kita hijrah, kita tahu ini musibah yang menguatkan iman kita dan seterusnya, yaitu lebih terasa nikmat gitu. Karena ada ketenangan. Meskipun dari sisi mental kita tidak masalah ya, karena kita sudah terbiasa. Saya sudah pengusaha, istri saya pun menikah sama saya memang sudah jadi pengusaha, jadi sudah tahu kalau pengusaha ini kan nggak ada dalam sisi sebab kaun ya, nggak ada kepastian dalam pendapatan. Harus seperti itu. Jadi ya harus kuat. Pada saat dia rame ya rame, pada saat sepi ya sepi, udah biasa. Bangkrut pun ya udah, bahasa Jawa segocangan ya. Sudah harus kita terima ya. Jadi kondisi itu juga tertipu sebenarnya. Tapi ternyata alhamdulillah udah kita hijrah, menjalankan syariat Islam, belajar mana salaf ya, dan menerapkan ilmu yang kita punya. Alhamdulillah, malah Allah itu sebenarnya akan membuat keberkahan. Ya, keberkahan itu kan kebaikan yang berlanjutan. Ya Allah mudahkan untuk lebih mudah untuk, kalau bahasa sekarang ya, scale up sebenarnya. Kayak ya bisa jadi perusahaan itu scale up besar, tapi ternyata rohnya, ketenangan jiwanya itu tidak ada. Itu yang harus di-bold tuh Pak. Jadi ternyata kita mengenal bisnis syariah itu bagian dari scale up kita ya Pak ya. Betul. Nah, itu yang harus ku-bold. Itu yang saya rasakan. Masya Allah. Jadi scale up ini bukan sebuah kemunduran berarti ya Pak ya. Bukan. Oke. Lanjut. Meskipun memang pada saat ya biasanya hijrah, tapi tidak semua orang alami ya. Hijrah kadang-kadang ya tetap alhamdulillah Allah mudahkan terus bisnisnya sustain, tidak terlalu turun. Tapi rata-rata kan hampir semua orang hijrah itu kan bisnis turun. Cuma kalau kita kan udah bisa kan sudah jadi pengusaha. Nah pada saat kita naiknya itu ya menerapkan syariat dengan dulunya tidak, mungkin dengan syariat dengan dulunya tidak. Ya kalau ilmu memang kita selalu menerapkan ilmu ya, karena saya basicnya manajemen. Nah itu lebih terasa mudah. Ya sebagaimana yang mungkin Mas Bobi lebih hafal hadisnya ya. Yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pada saat hati kita bergantung pada akhirat, hanya pada akhirat, tidak mengejar dunia, dunia mengejar kita dengan hina dan seterusnya, Allah mudahkan urusan dan seterusnya tadi itu kita rasakan. Gerakannya kecil hasilnya besar. Gerakan kecil hasilnya besar. Iya, betul. Itu kita rasakan. Kecil ini ya dengan ilmu ya, bukan kecil tanpa ilmu, tapi dengan ilmu. Nah dulu kita gerakannya banyak, ya ketenangan nggak dapat. Ya Allah memang betul-betul cerai-beraikan urusan kita. Luar biasa ya. Karena itu artinya memang ngejar dunia. Ya saat kita kejar akhirat, alhamdulillah. Betul-betul Rasulullah SAW itu menyampaikan yang hak ya, karena memang yang pertama Allah mudahkan urusan kita, yang kedua Allah mencukupkan ada qanaah di mata kita, kemudian ketiga dunia datang dengan hina. Jadi gerakannya kecil. Ya, kalau dibandingkan dengan dulu meskipun itu dengan implementasi ilmu juga hasilnya lebih besar insyaallah. Masya Allah. Tapi benar juga Pak ya. Jadi memang pengusaha yang bertakwa itu kan kata Allah, barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau memang benar banget tadi Pak Ido bilang, kita ini sebenarnya pengusaha yang sudah mengenal ilmu, apalagi sudah mengenal ilmu muamalah ya misalnya Pak ya. Betul. Itu sebenarnya bagian dari scale up kita loh gitu. Betul. Kita ini suatu ketika diterima musibah itu kita karena kita ranah rohani kita sudah kuat, kita mungkin tidak gampang untuk goncah ya Pak ya. Betul.
Masya Allah, itu aku baru dapat nih, subhanallah. Memang Masya Allah. itu yang perlu kita bold ya. Ternyata kita ini mengenal bisnis yang syariah itu bukan berarti kita merasa menurun ya Pak ya, karena banyak kan memang kan banyak tuh batasan-batasan ya istilahnya. Kita itu bukan berarti kita menurun, tapi ternyata itu bagian dari scale up kita bisa loh tetap growth, tapi dengan batasan-batasan syariah yang tetap kita tidak langgar. Sangat bisa. Jadi itu juga termasuk saya ya, ada beberapa hal yang beredar di kalangan ikhwan kita dan pengusaha muslim ya. Itu mengatakan ya kalau menjalankan syariat itu ada batas-batasan sehingga nanti ya berarti usaha kita terbatas. Saya bilang ya kayaknya nggak begitu deh. Ya, kenapa? Ya karena kita lihat kalau kita memang menahaj salaf, kita melihat para salafus soleh, itu malah bisnisnya ya menguasai dunia. Ya pasarnya kan dunia. Ya Abdurrahman bin Auf. Wah ya, Umar bin Khattab dan segala macam. Jadi bilang ya kayaknya nggak begitu. Allah menciptakan syariat ini bukan untuk membatasi kita. Ya kan, Allah menciptakan syariat ini malah memang untuk kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin muslim ini harusnya unggul dari semua kaum. Ya kan ini nggak masuk akal sebenarnya. Ini kan melawan yang difirmankan Allah Ta'ala dan juga secara kejadian sejarah sirah ya para pengusaha salafus saleh sahabat Rasulullah SAW itu ya bisnisnya besar-besar sehingga ya tadi saat kita menerapkan syariat Allah mudahkan jalannya. Kemudian jika kita menjalankan sebab kauninya ya, ilmu yang kita terapkan itu sedikit aja efeknya gede gitu loh, karena Allah mudahkan gitu loh. Sebagaimana saya alami sendiri pada saat belum menjalankan syariat, saya menerapkan berbagai macam aksi ya, strategi dan aksi yang biasanya diajarkan di workshop tuh. Ya, kadang berpikir bisnis rapat, meeting dari mulai pagi sampai malam jam 1 gitu kan. Ini hasilnya apa-apaan gitu kan. Hasilnya pun gitu-gitu aja. Padahal kita meeting udah kerja ya jam 8 sampai jam 5 efektif udah lah. Ya kan? Itu ya hasilnya sama kok, bahkan lebih besar. Itu yang saya rasakan gitu. Betul. Jadi betul-betul saya berkomunikasi sama istri saya juga ya, lihat ini keberkahan yang Allah datangkan. Tapi ya tadi kita juga perlu hati-hati ya dari sisi fitnah harta. Masya Allah. Ya karena ujian terberat menurut saya ya pada saat kita mulai punya harta yang banyak gitu loh. Pada saat kita terpuruk ada musibah, kita dibatasi rezeki kita, saya itu untuk menguji iman kita dan menguatkan iman kita dari Allah Ta'ala itu ya menurut saya ujian yang paling mudah. Itu kita gampang ingat gitu lah. Nah ini artinya banyak, kadang orang gampang lalai. Nah, cuma itu sih tantangan kita kalau menurut saya yang saya alami ya pada saat Allah sudah mudahkan pekerjaan kita, Allah berikan jalan yang tidak disangka-sangka tadi antum sudah sampaikan. Itu ya tinggal kita ya mohon pada Allah Ta'ala untuk menjaga ketetapan hati kita ini. Masya Allah. Itu tantangannya, bukan bisnis malah. Karena kita udah punya ilmunya, alhamdulillah Allah mudahkan itu. Masya Allah. Masya Allah. Taib, Pak Ido, berbicara tentang mindset dan karakteristik ya pengusaha muslim, kan Pak Ido ya alhamdulillah Masya Allah sudah banyak pengalaman nih Pak tentang sekarang juga Pak Ido Masya Allah dipercaya sebagai ketua dari KPMI Malang. Bicara tentang mindset dan karakteristik pengusaha muslim, kalau dari Pak Ido itu apa sih sebenarnya mindset dan karakteristik yang harus dimiliki seorang pengusaha muslim, Pak? Ya, yang pertama itu namanya pengusaha ya, harus berani mulai. Oke. Berani memulai. Ini tidak hanya buat usaha yang baru mau dibuat gitu ya, karena memang kadang teman-teman itu yang pengen jadi pengusaha ya. Saya tadi sampaikan saya juga bukan motivator nih, hanya mau memotivasi orang-orang yang memang benar-benar hatinya pengen jadi pengusaha. Tapi kalau yang enggak, karena enggak harus semua orang jadi pengusaha, enggak semua pengusaha enggak semua seorang muslim itu jadi pengusaha, enggak harus. Tapi kalau yang jadi pengusaha yang pertama memang harus berani mulai. Yang jalan pun itu bahasa saya berani mulai itu berani memulai perubahan. Ya, jadi selalu terus berani memulai sesuatu yang baru. Ya karena kalau nggak berani memulai sesuatu yang baru karena takut risiko, ya kan nanti kalau saya rubah nih gaya model bisnis saya nanti gimana? Nanti tutup dengan itu. Menurut saya bukan karakter seorang pengusaha muslim. Kenapa? Karena kalau takut dengan satu hal kekhawatiran yang memang itu menjadi sifat dasar seorang manusia ya, kata Ustadz itu apa hams itu khawatir gitu kan. Ya itu tergantung iman kita gitu kan. Pada saat Ustadz Sorik Hafizullah guru kita menyampaikan rukun iman ya bahwa kekhawatiran itu akan seiring surut dengan tingkat keimanan kita.
Masya Allah. Ya, makanya karakter yang pertama harus kita punya itu berani memulai. Sebagaimana kita beraninya ya sebagaimana iman kita. Semakin iman kita bagus, semakin kita tidak takut resiko. Tidak takut ke depan itu nggak ada kekhawatiran. Itu sih. Jadi berani mulai, baik yang mulai usaha baru atau memulai perubahan. Betul. Karena banyak dari pengusaha muslim itu tidak bisa scale up, terhambat scale up-nya karena tidak berani memulai. Memulai apa? Perubahan. Contoh ada iya. Memulai itu perubahan juga. Perubahan, iya. Mulai kan? Dapat lagi ilmunya. Iya. Jadi ada peristiwa ya teman kita ya, pengusaha muslim di Malang. Itu punya usaha, cuman usaha yang memulai itu bapaknya. Usaha ini usaha warung bakso. Ya waktu itu ya datang pada kami melakukan sesi konsultasi, ya ingin mengembangkan bisnis. Cuma dia sampaikan, tapi bukan bisnis bapak saya yang bakso, Mas. Bisnisnya mana? Bisnis waktu itu dia sudah memulai tapi masih baru ya, waktu itu masih umur 6 bulan mungkin. Itu bisnis Thai tea. Oh, Thai tea, oke. Thai tea, Thailand tea. Nah, kemudian saya sampaikan kenapa kok nggak bisnis baksonya aja sudah jalan aja, sudah puluhan tahun, sudah proven, yang sudah memang punya captive market, sudah punya langganan segala macam. Nah, dia sampaikan, wah itulah Mas, kalau saya pengen men-scale bakso itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bilang, yang kan kamu ya juga waktu itu 2 bersaudara ya. Bakso lah ya. Dan dia yang tertua gitu kan, bisa apa namanya, dan dipegangnya juga manajemen di situ. Saya bilang, ya bapak berpesan jangan dirubah apa-apa. Oh gitu. Iya. Jadi ketakutan. Sehingga ya saya juga langganan di situ ya, di bakso itu karena itu memang bakso yang enak di Malang. Itu memang selama saya langganan di situ ya hampir 5 tahun lebih lah ya. Itu memang gak ada perubahan. Sebagaimana disampaikan anaknya. Jadi ya nggak ada namanya misalkan inovasi produk ya. Iya. Nggak ada, ya pentolnya gitu-gitu aja. Sekarang udah ada pentol listrik aja, harusnya kan buat turunan-turunan lagi tuh nggak ada mereka ya. Nggak ada sama sekali. Sehingga ya ini mungkin dia tidak berani memulai, ada kekhawatiran. Pada saat dia sudah merasa nyaman dengan apa yang dilakukan, dia takut ada perubahan, karena kalau dia ada perubahan dianggapnya nanti pelanggan saya yang lama lari atau gimana tuh, gitu kekhawatirannya tinggi. Makanya karakter yang pertama yang menurut saya harus berani memulai, baik itu mulai suatu usaha atau mulai perubahan. Ya karena secara ilmu bisnis ya itu wasilah lah ya, melakukan perubahan itu ya. Scale up itu berarti berubah, memindahkan apa namanya, memindahkan level ya. Nah, pindah level ini beda masalah, harus beda yang dilakukan gitu ya. Kalau kita nggak berani ya nggak pindah-pindah levelnya, nggak pindah-pindah ini, pindah jenjang nggak pindah dia di situ terus. Itu sih pertama harus berani memulai. Berani memulai itu merupakan salah satu karakter pebisnis muslim gitu ya. Oke, setelah berani memulai, apalagi tuh Pak? Apa step selanjutnya? Apakah kita harus membuat bisnis kita ini menjadi besarkah, atau apa sih yang harus kita lakukan untuk bisnis kita ini bertahan dulu deh, atau gimana tuh kalau menurut Pak Idam? Ya, jadi sebenarnya pertama berani mulai itu memang untuk juga kepentingan kita scale up, iya, dan kepentingan untuk bisnis berkelanjutan. Ya ini sebenarnya ada kaitannya. Tapi yang kedua, menurut saya karakter pengusaha muslim yang harus ada itu optimis. Oh iya, betul. Ya optimis. Jadi ada kaitannya berani mulai dengan optimis ya. Pada saat dari Mas Bobi sampaikan, jika kita ingin bertahan itu ada hal-hal yang memang harus lakukan perubahan. Oh betul Pak. Ya kan, nanti misalkan kayak bakso nih, ya memang sekarang masih bertahan. Tapi nanti kalau misalkan contoh saja, ya brand tertentu gitu ya, dia melakukan perubahan, kemudian betul. Di sisi yang misalkan pelanggan yang umurnya ya memang kan sudah meninggal atau memang sudah enggak bisa makan, itu kan akhirnya pasar ini bergeser kepada sekarang yang bagi banyak kan secara data kaum milenial ya. Gen Z, Gen X. Iya, Gen milenial, Gen Z lah itu kan cocok nggak dengan bakso ini? Oh iya Pak. Ya ini kan salah satu yang kita harus pikirkan juga. Oh betul. Perubahan itu yang berani mulai tadi kaitannya dengan juga keberlanjutan bisnis. Sehingga memang sekarang belum terasa karena memang pelanggan-pelanggannya yang baby boomers mungkin masih ada. Tapi someday 2 tahun 5 tahun ke depan seperti apa? Ya kan. Nah kemudian yang kedua harus optimis. Optimis itu kaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya kan. Pada saat kita melakukan perubahan, ya harus yakin betul bahwa ini bisa membuat bisnis kita lebih maju lagi. Optimis ya. Sebagaimana
ya juga tergantung dari keimanan kita nih. Ya prasangka kita pada Allah Ta'ala ya. Bahwa jika ini kebaikan sudah sesuai dengan ilmunya ya kan, dan sebagaimana yang Allah perintahkan, jika kita tidak tahu kita banyak pada yang lainnya dan kita sudah melakukan hal itu ya sudah, tinggal bergantung aja pada Allah, bertawakal, sudah ikhtiar ya, tinggal Allah tentukan. Dan kita pasti doanya pengennya ya bisnis itu dengan lakukan perubahan tadi kita optimis ya bisa berubah. Karena keyakinan founder itu penting. Keyakinan founder untuk bisa bisnis ini besar ya, sebagaimana yang kita cita-citakan, apapun ceritanya untuk umat dan seterusnya, biasanya sudah ngaji misalnya untuk menggapai akhirat lah ya, sebagaimana kalau tagline Ziyadah Consulting itu untuk visi yang melampaui dunia ya, bukan hanya untuk hal-hal yang dunia aja ya, itu bisa kita dapatkan. Nah itu keyakinan optimis ini akan berpengaruh pada tim. Betul. Ya, apapun jabatan timnya, baik teknis pun itu kalau ya ruhnya beda. Mas. Kalau pada saat foundernya tuh yakin, betul optimis, betul banget, itu akan membawa pun optimis semua, membaruh dia. Setiap harinya itu beda gayanya, Masya Allah. Wajahnya, kemudian apa yang diucapkan, raut mukanya, dan itu akan terasa betul. Ya, bagaimana ya kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW sendiri keyakinan itu luar biasa kuatnya sehingga mempengaruhi juga jasadnya itu ya. Beliau orang yang kuat, saya bilang. Insyaallah. Itu sih. Insyaallah. Oh, anak langsung tek banget gitu ya. Jadi memang keyakinan seorang founder, seorang pimpinan terhadap usahanya ya, apapun itulah Pak Ido ya, organisasinya, perusahaannya. Itu merupakan hal yang sangat diperlukan ya, terutama untuk kemajuan bisnis, agar bisnis tetap sustain. Dan yang paling penting itu adalah agar mimpi dari founder tersebut tuh bisa timnya itu bisa ikut merealisasikan gitu Pak ya. Jadi tidak hanya ini merupakan tujuan besar dari pimpinannya, tapi ternyata yang bawahan itu nggak ngerti gitu loh, kita mau ngapain sih ini gitu lah. Jadi ternyata keyakinan founder itu atau keyakinan pimpinan atau pendiri itu begitu kuat dan begitu memang memberikan ruh yang besar kepada bawahannya. Nah itu ternyata ada ilmunya lagi, mungkin akan bisa cara turuninnya gimana? Kayaknya panjang lagi tuh. Oke, kita lanjut Pak Ido. Masya Allah ini aduh, baru segitu udah ilmu banyak banget nih dapat nih. Pak Ido kan dari 2003 tadi udah mulai bisnis ya. Masya Allah sekarang 2023 mungkin sekitar 20 tahun. Betul. Alhamdulillah Pak Ido sekarang mendirikan Ziyadah Consulting, Pak Ido banyak memberikan insight, masukan, pembenahan dan sebagainya. Dulu latar belakang Pak Ido untuk membuka Ziyadah Consulting itu apa sih Pak? Maksudnya melihat apa ya masalah yang ada di luar atau Pak Ido melihat adanya sebuah peluang atau seperti apa sih dulu Pak Ido? Masya Allah barak. Jadi waktu saya hijrah gitu ya, tahun 2015, akhir tahun 2015 itu waktu itu seingat saya November lah, sekitar November itu kita udah mulai belajar agama kita ya, mu'alaf bahasa teman saya gitu. Nah awalnya dari pertama memang niat mengembangkan pasar awalnya ya. Jadi waktu itu saya mencari komunitas pengusaha yang tidak sejenis. Ya waktu itu saya kan bisnisnya toko komputer. Jadi teman-teman saya ini banyak pengusaha komputer gitu. Nah, sedangkan saya berpikir lah kalau pembeli saya hanya sesama pedagang ya kan, karena saya juga master dealer dan distributor beberapa merek gitu ya. Nah itu ya pasar saya itu aja. Kemudian dari andalkan konsumen retail gitu ya. Kemudian dari project pun dari teman-teman saya cuma kuliah SMA ini kan pasar saya kurang luas. Nah qadarullah jalannya seperti itu, saya cari komunitas pengusaha waktu itu. Nah, saya coba beberapa komunitas kok nggak cocok ya gitu. Karena saya lihat hedon banget dan segala macam, ini bukan kayak saya gitu kan. Itu saya memang sudah nggak suka hal seperti itu ya, yang hedon banget gini-gini ya, itu sudah lewat lama saya gitu kan. Saya bilang ya ini nggak cocok nih. Qadarullah alhamdulillah waktu itu ketemu dengan KPMI, komunitas pengusaha muslim Indonesia, ini cocok nih. Saya waktu itu sudah mulai ada hidayah lah ya untuk belajar agama. Ternyata qadarullah di Malang belum aktif. Sampai saya akhirnya Allah mudahkan bergabung di pengusaha tanpa riba. Pengusaha tanpa riba. Waktu itu alhamdulillah memang sebagaimana niat saya dan doa saya, Allah mudahkan saya bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang dengan industri yang lain. Ya di situ ada arsitek, pedagang kuliner, segala macam. Nah ternyata saya baru paham gitu loh.
ternyata pengusaha ini kalau backgroundnya bukan manajemen, beliau-beliau ini tidak terlalu paham tentang pengelolaan bisnis. Wah itu. Betul Padahal beliau sedang hijrah. Bener, beliau butuh keluar dari riba, waktu itu Ustaz tahu riba ya, dan butuh perbaikan dari sisi bisnis agar bisa membayar hutang dan seterusnya ya. Saya bilang, nah ini bagaimana kalau pengeluarannya seperti ini, karang kabut seperti ini. Secara sebab kau ini nggak bisa gitu kan. Terus saya waktu itu saya. Betul. Ya, dan saya validitas itu. Saya validasi waktu ada seorang guru mengajarkan, bagi saya hal itu basic banget. Ya sekali lagi kalau bahasa Jawa sekocangan bagi saya. Nah, tapi bagi mereka kok kayak wow banget. Sampai diajarkan kembali, dan pada saat itu yang mendengar kamu sangat semangat. Apa sih basicnya itu apa Pak? Ya hal-hal basic lah dalam pengelolaan bisnis. Manajemennya gitu ya Pak? Iya, hal-hal basic banget. Ada 5 ya beliau bikin materi itu 5 apa gitu, tapi saya bilang saya lihat ini basic banget. Ya kan? Bagi saya ini hal sangat dasar, dan bagi mereka kok wow banget gitu. Nah ini saya baru sadar bahwa ini validasi saya bahwa ternyata kalau orang bukan background manajemen, bahkan yang manajemen pun kalau nggak mengimplementasikan, nggak mempraktekkan ilmunya itu nggak dapat experience-nya. Nah dari situ saya berniat untuk membagi ilmu saya, sebagaimana saya sedang hijrah, pengen menghapuskan apa katanya kan, perbuatan kita yang jelek bisa dihapus dengan perbuatan yang baik gitu kan. Maka saya pengen berbagi ilmu saya dengan, supaya saya dapat kebaikan sehingga Allah teruskan mudahkan hijrah saya gitu kan. Terus bagi-bagi itu ilmunya. Dan benar saya validasi itu, mereka sangat merasakan manfaatnya. Ya pada suatu ketika qadarullah di 2018 ya, setelah banyak saya berbagi-bagi 2018. Dan memang sebelumnya saya sebagai pengusaha itu memang senang berbagi ilmu ya, mentoring lah. Mahasiswa itu sering saya mentoring gitu ya. Itu udah biasa sih. Nah, cuma ini lebih detail lagi ke pengelolaan manajemen yang sudah pengusaha. Nah, kemudian 2018 kalau saya 2017 itu membangun bisnis digital marketing, Mas. Nah, namanya Teknohub Indonesia, yang di situ saya punya produk yang unik lah. Kita pengen berbeda dengan yang lain, maka saya melihat SWOT kita ya, strength kita di mana nih. Nah, ternyata strength saya ada di keilmuan manajemen yang lain nggak punya gitu ya. Maka saya di situ di paketnya saya kasih free consulting bisnis, gitu kan. Ya, karena kita ada beberapa klien, ada satu klien yang menggunakan itu dengan baik. Ya, klien itu kemudian meminta kita datang setiap pekan sekali untuk berbagi manajemennya. Alhamdulillah, ya pada saat 4 bulan kita di sana berdampak baik. Berdampak hal yang beliau cita-citakan dalam 1 tahun tidak didapatkan, itu pada saat kita di situ Allah mudahkan, di bulan keempat itu beliau dapatkan scale up. Ya, karena sebelum-sebelumnya menggunakan beberapa tenaga coach gitu ya, itu ya belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ya kadang lah saya masuk di waktu yang tepat, mungkin karena mindsetnya sudah berubah ya, tim ini, sehingga saya tinggal memasukkan hal-hal perihal manajemen. Sistem karena kalau coach itu kan nggak mengajarkan sistem, nggak memberikan sistem lah. Kalau kita kan konsultan. Disitulah. Jadi konsultannya itu kecelakaan, Mas. Awal mulai itu, tapi itu belum ada syahadah ya. Belum. Nah di situ ternyata Allah mudahkan bisnis ini bagus perjalanannya dengan kita mendampingi. Yang qadarullah beliau merahasiakan, dan kemudian qadarullah Allah memudahkan saya ada klien-klien lain. Nah sebenarnya hati saya melawan itu, karena saya bilang lah ini saya lagi membangun bisnis juga nih. Apa yang saya kok bisa sekarang saya memperbaiki bisnis lah, terus bisnisnya gimana gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan saya hidayah di Agustus 2019. Saya merasa ternyata apa yang saya kerjakan di konsultan bisnis manajemen ini sangat bermanfaat sebagaimana yang saya inginkan manfaat kepada mereka. Tapi ternyata harus fokus. Tapi ternyata memang harus saya ini memang bergelut di situ, saya bilang. Dan memang potensi saya memang di situ gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Agustus 2019 saya akhirnya, karena saya memang biasa membangun bisnis, bukan personal branding, maka saya ada brand namanya Jada Consulting. Ya dulunya personal gitu kan. Dan itu masih ngelawan nih. Wah, ini saya kok tambah klien lagi nih, tambah klien lagi nih. Ini kapan saya kerjain bisnis saya ini kan, keluar kota segala macam. Jadi pastinya bisnis kita kan ya terbengkalai lah ya. Yang dimana apalagi saya belum punya tim tuh. Dan Jada Consulting bisnis manajemen juga bisnis gitu kan. Wah, ini mana yang masih kerjakan nih gitu kan. Akhirnya alhamdulillah memudahkan itu. Saya bilang manfaat buat saya banyak, manfaat buat umat juga banyak menurut saya. Dan memang saya validasi lagi
beliau juga ya ini manfaat. Ya siapa lagi kalau nggak saling mengingatkan seperti ini ya, karena kita memang menginginkan ya dari kita hijrah itu sangat sedih lah dengan kondisi pengusaha muslim saat ini. Betul. Di sisi lain ada yang kuat dengan keilmuan bisnisnya, ya belajar macam-macam, implementasinya lumayan bagus, tapi di sisi lain syariatnya lemah. Di sisi lain ada syariatnya yang bagus, yang mana salah segala macam, tapi di sisi lain ilmu bisnisnya lemah. Nah, kesedihan ini akhirnya juga mendorong saya tadi berbagi dengan gratis segala macam. Nah, akhirnya ya qadarullah memang harus saya tekuni yang memang menjadi bisnis core bisnis saya. Akhirnya 1443 Hijriah saya menutup semua bisnis saya. Masya Allah. Nah, sekarang cuma ada 2 nih bisnisnya, Hajar Consulting dan Koperasi Konsumen Muamalah Indonesia Madani, yang itu pun saya nggak masuk dalam operasional bisnisnya gitu. Oh, jadi demi istilahnya kita ingin lebih bermanfaat untuk umat nih. Betul. Pak Ido memfokuskan lah, istilahnya mewakafkan lah diri Pak Ido ya, kita bilang untuk membangun bisnis ini gitu ya. Betul. Hajar Consulting, Masya Allah. Apa yang Pak Ido banyak temukan di beberapa klien Pak Ido yang permasalahan-permasalahan yang inti itu apa sih Pak biasanya kalau mereka itu Pak, pengusaha-pengusaha itu Pak? Dari manajemen mungkin, apalagi dari sisi keuangan, atau mungkin marketingnya bagaimana? Iya. Jadi permasalahan terbesar pengusaha muslim ini mindset. Oh, mindset. Udah. Oke. Ya, jadi selalu saya sampaikan penghambat terbesar kita ini scale up adalah mindset. Tadi itu mindset yang cari adalah penghambat. Ada batasan yang sehingga kalau kita ini kalau omset 100% ya karena ada syariat jadinya ya 80%. Karena ada hal pasar-pasar yang nggak bisa kita masukin. Ini saya bilang keliru. Kemudian mindset lagi bahwa membangun tim itu nggak penting. Yang penting jualan ya. Kemarin saya barusan diskusi sama seorang pengusaha minimarket. Ya boleh sampaikan. Kendala kita Pak, ya kenapa banyak muslim minimarket yang pengusaha muslim tutup? Karena tidak adanya pelanggan loyal. Ya saya tanya kembali. Sekarang yang membuat pelanggan loyal itu siapa? Waduh. Ya kan? Jawabannya apa? Ya timmu lah. Betul. Ada nggak timnya marketing yang membuat pelanggan loyal? Nggak ada. Iya. Dari mulai CS-nya ya Pak ya? Iyalah. Dari mulai pelayanan, servis, operasional. Kemudian apakah hanya cukup orang marketing? Enggak dong. Apalagi? Ya orang human capitalnya lah. Ya kan? Bagaimana sebuah standar operasional prosedur seperti grading dilakukan bisa disiplin? Ya orang HRD lah yang mengawal itu. Masya Allah. Betul ya? Betul. Terus apalagi? Ya kan dia bilang ya satu lagi pihak kendalanya, kenapa kita selalu kulain dari pihak ketiga. Saya tanya lagi, siapa yang harus bisa menembus pihak pertama? Ya tim lagi kan. Iya betul. Terus apa kendalanya? Pasti keuangan tuh. Ya makanya keuangannya juga diatur dong. Mana bisa kita masuk ke pihak pertama kalau belinya cuma 1.000 pieces. Kan itu modal. Yes. Terus gak punya modal Pak. Ya akses permodalan lah. Ya kan sekarang banyak pemodal syariah. Terus apa syarat akses permodalan syariah? Sekali lagi semua harus profesional. Nah, itu mindset Mas. Yep. Dan ini hampir terjadi 100% di klien kami. Ya kan mindsetnya konvensional banget. Ada yang nggak mau bangun tim, ada yang nggak mau membayar timnya secara profesional, dan seterusnya. Betul. Jadi kendala terbesar kita ya pengusaha muslim untuk mengembangkan bisnis itu mindset. Oke. Berarti memang banyak ditemukan ya Pak ya, seorang pebisnis itu atau owner kadang-kadang pun mereka itu suka mengindahkan delegasi ya Pak ya, maksudnya mempercayakan anak buahnya, membangun tim itu tadi, karena dia merasa bisnis itu gue gitu loh, bisnis itu saya gitu loh, nggak ada saya nggak akan bisa. Harusnya kan kita memang membangun bisnis itu adalah bagaimana caranya bisnis itu bisa kita mendelegasikan. Betul. Sehingga tidak ada saya pun bisnis harus jalan. Ini yang Masya Allah sebenarnya kalau kita bilang ya Pak, itu benar banget. Scale up kita itu adalah saat kita mengerti masalah agama ya Pak ya. Karena dulu ya Rasulullah SAW sendiri mendelegasikan diri beliau itu kepada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Yang sebenarnya beliau yang bertiga itu tidak ada jalur nasabnya ya Pak ya. Benar. Jadi itulah kepercayaan, dan beliau itu mengutus panglima perang itu di sana yang luar biasa, Khalid bin Walid dan sebagainya. Jadi ternyata ilmu delegasi dan percaya kepada bawahan itu memang penting sekali Pak ya. Betul. Untuk membangun tim salah satunya. Betul. Wow, Masya Allah, ini memang
yang berarti salah satu faktor atau faktor utama dari banyaknya pengusaha itu yang susah scale up atau growth itu adalah mindsetnya berarti Pak. Betul. Sampai mengalami kebangkrutan gitu ya. Jadi kan ada beberapa yang sampai bangkrut tuh kalau udah salah mindset tuh Pak ya. Ya. Sampai bisa bangkrut ya berarti. Iya, yang minimarket diceritakan dia belum sebut brand ini minimarket ini tutup Pak, minimarket ini tutup Pak. Kendalanya apa? Karena nggak ada pelanggan loyal. Lah iya, kamu nggak pernah mengikhtiarkan pelanggan loyal sih. Loyalitas itu ada tahapnya kan. Ya kan, mulai dari ya kalau bahasa digital marketing kan mulai dari cold, warm, hot gitu kan. Hot pun masih harus bahasanya dikelola kan, di manajemen ini supaya tetap menjadi hot gitu kan. Nah ini kan butuh tim, butuh ilmu, ya kan, untuk mempermudah kita gitu kan. Makanya saya selalu sampaikan, ya ada juga pertanyaan sama saya, kenapa harus belajar ilmu bisnis gitu. Ya kan, karena banyaknya disampaikan di luar sana itu mempelajari ilmu bisnis untuk mengejar kaya. Sedangkan kami bilang enggak, bukan. Nah terus apa dong Pak? Apa dong? Saya bilang ya, mempelajari ilmu bisnis itu tujuannya untuk mempermudah. Ya sebagaimana kita tahu, kalau kita bukan pilot, saya nih misalkan, ya mau terbang kemana, terus saya suruh Pak itu yang nerbangkan ya aku ngeredek Mas. Iya kan? Ilmunya Pak ya. Ngeredek lah, wong nyala no mesin aku gak roh. Iki apa sih dipencet ini? Ini apa yang mau dipencet ini? Ini kan begitu banyak tombol lah sama. Sebuah bisnis itu juga sebuah profesi. Pengusaha ini kan profesi toh. Pengusaha ini profesi, juga membutuhkan ilmu gitu loh. Nah ilmu ini untuk memudahkan, sebagaimana pilot sangat mudah bagi beliau untuk menerbangkan pesawat. Iya kan. Lah sedangkan bisnis juga kompleks loh. Ya kan, saya tadi bilang dari mulai pelanggan loyal itu bukan dari cuma penjualan, sales atau marketing yang kita ngomongkan, tapi juga akan larinya ke HRD, lari juga ke operasional, lari juga ke keuangan gitu kan. 5 pilar bisnis ya, sales, marketing, operasional, HRD, keuangan. Apa aja Pak? Sales, marketing, HRD, operasional, keuangan. Sales, marketing, HRD, operasional, keuangan. 5 berarti ini. Iya, 5 pilar. Tapi kalau bisnis kita masih kecil gimana tuh Pak? Kan belum ada semuanya itu tuh Pak. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya ada, tapi mungkin tidak terstruktur. Pastinya makanya saya selalu sampaikan. Pada saat ada teman kita yang mengatakan bisnis is about people, ya juga benar. Siapa dong yang ngerjakan bisnis kalau nggak bukan orangnya? Betul. Ini KHRD-an, ya kan? Kemudian ada lagi mengatakan bisnis is about number. Ya ini juga benar. Nah apa yang kita hasilkan dari bisnis kalau bukan uang, profit, ya kan? Itu juga keuangan, ya kan? Masa betul. Belinya bayar pakai daun ya kan, nggak juga kan, atau barter ya. Sekarang udah nggak ada barter gitu kan, nggak ada uang kartu. Kemudian bisnis about market ya juga gitu kan. Siapa membeli jualan kita kalau bukan pasar gitu kan. Jadi ada kaitan semua. Makanya kalau masih kecil ya mungkin ada semua beliau lakukan, cuma tidak terstruktur aja, tidak terstruktur, tidak tercatat. Yang saran saya ya seharusnya sudah membiasakan. Nah ini mindset lagi nih. Ya karena pola pikir itu akan mendukung kebiasaan. Pola pikir akan mendukung perubahan sebuah kebiasaan. Betul. Sikap dan perilaku ini kan beda ya. Sikap ini adalah buah dari mindset gitu. Nah perilaku ini karena punya sikap. Makanya kalau mindsetnya tidak merasa bisnis ini butuh ilmu, karena saya masih kecil nih, nggak perlu deh kayaknya saya butuh ilmu keuangan segala macam. Ya ini sudah mindset. Berarti mindset kita yang mengecilkan diri kita sendiri ya Pak. Betul. Iya. Gitu kan? Sayang betul gitu lah. Padahal potensinya luar biasa. Saya bilang, Pak, bisnis apa ya yang potensi? Semua potensi. Iya. Ya kan. Sebenarnya pertanyaannya bukan apa yang dikerjakan, tapi siapa yang mengerjakan. Ya sebagaimana sebuah pesawat yang ditanya bukan pesawatnya, tapi siapa yang nerbangkan gitu. Ya kalau saya ya takut semua orang lari gitu kan. Ini siapa nih? Ya kan. Jadi kalau pilot, saya kapten ini mendengar melegitimasi ya. Saya kapten ini ya yang menjadi pilot Anda ya. Kita percaya dong, kapten kok. Ya kan, dan enggak mungkin lah perusahaan ini. Ya gitu loh. Nah, makanya ya itu sekali lagi ya, mindset bahwa semua bisnis itu bagus asal dijalankan dengan benar. Ya optimis dan semua ini cuma apa ya? Kan cuma ikhtiar aja, wasilah saja. Saya bilang apapun bisnisnya sama aja menurut saya. Ya karena ya tergantung bagaimana kamu melaksanakan. Ya nggak perlu lah kita yang
nyari yang harus begini, enggak juga sih. Bahkan saran saya kalau mau berbisnis yang baru mulai ya, biasanya saya sampaikan yang pertama niatkanlah karena Allah Ta'ala, karena itu penting. Yang kedua carilah yang mudah. Udah, tipsnya cuma 2 itu, nggak muluk-muluk. Kok bisa? Yang karena Allah Ta'ala, yang kedua adalah mudah. Yang mudah bagi kamu, karena yang mudah bagi Mas Bobi belum tentu mudah bagi saya. Oh yes. Gitu kan? Kemudahan itu banyak. Betul. Berarti nggak harus dari passion, bisa mulai dari passion karena itu juga kemudahan. Iya. Ya kan? Tapi nggak perlu juga idealis, kalau itu nggak mudah passionnya. Betul. Mempersulit diri. Jadi berada di tengah-tengah ya antara apa namanya? Idealis dengan apa tuh namanya tadi? Kemudahan tadi ya, apa namanya? Jiwa kita kemana? Berarti di situ ada passion juga dan juga ada idealis juga di situ Pak ya. Ada tengah-tengahnya di situ. Betul. Intinya mudah. Pada saat passion kita tidak mudah untuk dikerjakan, apa yang dikerjakan? Jangan. Tapi biasanya passion itu mendukung kemudahan. Karena tidak cepat bosan ya karena passion. Betul. Tapi kalau ada juga kadang-kadang idealisme itu tidak mudah dikerjakan. Ya karena kemudahan itu juga bisa karena tadi pernah kerja di sebuah industri itu, punya ilmunya, ya kan. Kemudian bisa jadi karena usaha sudah jalan, tinggal nerusin gitu kan, mungkin generasi kedua, atau ya kebetulan aja Allah kasih jalan, kita punya jaringannya, punya pasarnya, karena pertemanan bisa. Nah saya bilang intinya pikirkan yang paling mudah buat kamu kerjakan, itu yang dikerjakan. Nggak perlu dulu dia nah itu ya memang. Kalau modalnya gede, ya memang ada ikhtiar-ikhtiar lain sebab kawan yang kita harus lakukan, studi kelayakan bisnis lah, itu memang iya. Tapi kalau masih dari modal 1 juta, di bawah 10 juta ya, insya Allah kerjakan dulu aja. Ya insya Allah, biarkan Allah sudah mudah, wes Bismillah, berani memulai. Betul. Nah itu jadi bagi pemirsa jamaah semua ya, Masya Allah, ini bagi yang ingin diubah mindsetnya oleh Pak Ido. Masya ingin sharing-sharing kemana tuh Pak Ido? Ziyadah ini kita bisa ngubungi kemana Pak kalau kita mau lebih lanjut dengan Pak Ido nih? Ya jadi ada consultation box ya di nomor admin kami, bisa menghubungi, nanti dikasih form, itu free ya, usaha muslim yang memang pengen ada permasalahan yang kita jawab gitu ya, itu di nomor 081234 064065 064065. Wih, nomornya cantik tuh Pak. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan tampilkan di description kita. Ada juga sosial media ya Pak ya? Ada. IG-nya Ziyadah Consulting, webnya juga ziadahconsulting.com. Nah itu nanti bisa langsung diskusi langsung dengan Pak Ido nih, Masya Allah luar biasa. Nah, nanti misalnya biasanya kita jawab dengan konten. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya di konten kita IG itu kan ada ya, jadi sesi konsultasi bisnis itu biasanya diambil pertanyaan dari consultation box tadi. Jadi ada pertanyaan ikhwan dari mana kita jawabnya dengan video, insyaallah. Ya, biar ilmunya tuh tersebar luas ya Pak ya. Nah, bisa semua diterima ya. Ya kadang permasalahannya sama biasanya. Jadi kita kajikan video. Insyaallah. Dan juga Pak Ido dan Pak Sulis insyaallah di bulan Maret ya Pak, tanggal 18 dan 19 Maret nanti akan ada training dan workshop tentang next level leadership dan team building. Wah, Masya Allah. Ini mungkin Pak Ido bisa sampaikan kepada kita semua nih, apa nih Pak, training apa sih ini Pak, dan apa sih harapannya nih? Masya Allah. Silakan Pak. Jadi kita memang sudah ini batch ke-9 ya. Jadi bukan yang pertama. Jadi kita lihat memang dari salah satu permasalahan pengusaha muslim ya, untuk tadi bisa bisnisnya ada profit, sustain, scale up, itu ya salah satu adalah tentang keahlian beliau memimpin, ya leadership. Ya karena tadi sebagaimana seorang leader itu harus punya karakter optimis, itu kan sebenarnya skill dari seorang leader yang harus dikuasai. Nah dari situ kami ingin berbagi lah, berbagi dari guru-guru kami juga, kami belajar dari Sirah Nabawiyah segala macam. Itu kita sajikan ya dengan workshop ya. Jadi itu ada sisi mindset. Ya bagaimana seharusnya kita menjadi seorang leader ya. Jadi karena kadang pada saat kita membangun bisnis sudah mulai besar, itu tantangannya kan tadi fitnah harta nih. Ini untuk memperkaya diri apa memakmurkan, memberi manfaat atau apa gitu kan ya. Karena seorang leader itu salah satu indikator keberhasilannya adalah makmurnya yang dipimpin, kan? Iya. Ya sebagaimana Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, Abu Bakar, As-Siddiq dan seterusnya. Ya kan? Enggak ada
ya pemimpin-pemimpin dunia yang seperti mereka yang memimpin dengan adil dan makmur. Nggak ada. Makanya salah satu indikator keberhasilan kita adalah kemakmurannya, ya makmurnya orang-orang yang kita pimpin. Ya kan gitu, itu mindset lagi tuh. Ya kan? Jadi kita harus malu, dan malu ini sebagian dari iman ya, kata guru kami Ustaz Taufiq Hafizahullah. Yang sahih adalah malu sebagian dari iman. Masa iya kita nggak malu? Ya, tim kita udah bekerja sama kita, wasilahnya Allah berikan potensinya, wasilah rezeki pada kita. Ya kan, kemudian mereka nggak makmur. Ya sedih lah harusnya. Harusnya malu sebagai seorang pemimpin. Nah di situ insya Allah ya kita akan bongkar mindset, mindset, kemudian juga kompetensi. Betul. Kemudian jangan tidak lupa juga kita berikhtiar secara sebab kauni, ya secara keilmuan. Sebab kauni adalah tools-tools yang harus bisa kita pakai di perusahaan bisnis, yang kita bisa terapkan ya di perusahaan kita, sehingga kepemimpinan kita efektif. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Insya Allah 2 hari full day workshop ya Pak ya. Akan ada mindset, kompetensi dan tools di tanggal 18 sampai 19 Maret 2023. Betul. Di Sabtu Ahad. Nah, ya. Ini hari-hari di mana lebih baik kita menimba ilmu lah daripada kita ini ya Pak. Apalagi di acaranya di Aston Inn Hotel Kota Wisata Batu. Betul, sekalian liburan tuh. Nah, boleh ajak keluarga. Sekali ajak keluarga itu. Si bapaknya dapat ilmu, ibunya boleh lah main-main kemana. Nah, benar. Insya Allah di situ juga sudah ada kolam renang, ada playground. Oh, udah iya, enak ya, udah. Masa kemana-mana kan, harus sesi malamnya boleh wisata gitu ya. Wisata ke Batu ya. Masya Allah. Di kontak person di nomor yang sama tadi Pak, 081234064065. Nah, Masya Allah, dengan Pak Ido Wiba dan juga nanti ada Pak Sulistyo Hadi. Ya. Insya Allah nanti kita akan juga sesi diskusi dengan beliau juga nih Pak. Masya Allah. Nah benar kan kalau ngobrol dengan Pak Ido tuh nggak akan cukup waktu dengan sejam ya Pak. Masya Allah. Anda tadi terlena banget sampai Masya Allah, ini ilmu nih, transfer ilmu lagi lot tinggi-tingginya, tapi Anda ngeliat jam, waduh ini kayaknya terbatas dengan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi Pak Ido. Dan juga kalau pemirsa dan para jamaah semua yang ingin lebih banyak lagi mengenal Pak Ido, banyak ingin diskusi, boleh nanti hadir di next level leader dan team building. Beliau membuka sesi training dan workshop di Batu tanggal 18 sampai 19 Maret 2023. Insya Allah bersama dengan Pak Ido, nanti juga dengan Pak Sulistyo Hadi. Nah, Masya Allah, ini merupakan training yang sangat bermanfaat. Jangan sampai terlewat ya Pak ya. Mungkin nanti informasi lebih jelasnya bisa menghubungi di nomor kontak person tersebut ya. Dan juga mungkin bisa mengunjungi Instagram Ziyadah Consulting. Betul ya Pak ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ido atas waktunya, atas berbagi, atas ilmunya yang luar biasa ini ya bagi Anda. Walaupun kita masih ngorek pinggir-pinggirnya, tapi aduh ini luar biasa sekali waktu dengan Pak Ido. Jazakallah sekali lagi Pak Ido atas waktunya, suatu kehormatan ya tentunya Al-Furqan TV bisa mengundang jenengan Pak Ido. Saya juga merasa hormat nih duduk di acara podcast yang terkenal ini ya kan. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, ini tentunya atas dukungan Pak Ido juga ya, dan teman-teman Malang yang luar biasa. Amin Pak Ido. Tapi Pak Ido, barakallahu fikum ya. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita pada hari ini bersama dengan Pak Ido Wiba. Masya Allah, beliau merupakan seorang konsultan bisnis. Jadi beliau insya Allah nanti akan memberikan banyak jalan keluar ya bagi Anda yang sekarang lagi bingung masalah bisnis Anda dan lain sebagainya. Insya Allah bisa langsung konsultasi ke Pak Ido Wiba di Ziyadah Consulting. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini kepada orang-orang sekitar Anda, saudara-saudara Anda agar kebermanfaatan program ini bisa diterima oleh halayak ramai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.